إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, masih melanjutkan fi'il-fi'il yang mu'rab dan tanda-tanda i'rabnya. Kita masuk ke poin yang ketiga setelah kita menerangkan fi'il mudhari' as-sahihul akhir dan al-af'alul khamsah. Sekarang kita masuk ke al-fi'lul mudhari' al-mu'tallul akhir. Fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, yang akhirnya berhuruf illah, alif atau waw atau ya. Nah, fi'il mudhari' yang mu'talul akhir ini terbagi menjadi tiga berdasarkan tiga macam huruf illah yang kita sebutkan tadi. Ada kalanya huruf illahnya itu waw, ada kalanya ya, dan ada kalanya alif. Nah, ini masing-masing ada kedudukannya dalam i'rab. Kalau fi'il mudhari' yang mu'tal akhirnya itu waw, seperti yad'u, dia berdoa atau dia menyeru. Yad'u fi'il mudhari' dari da'a yad'u. Ya, masdarnya doa. Jadi yad'u ini adalah bentuk fi'il mudhari'. Nah, perhatikan ketika dalam bentuk fi'il mudhari' diakhiri dengan waw yang di atasnya disukun. Ya. Yad'u. Jadi sebenarnya asal dari penyebutan fi'il ini sama seperti as-sahihul akhir. Yad'u. Asalnya ini berdhammah. Asalnya diakhiri dengan dhammah. Yad'u. Namun karena sulitnya dan beratnya orang Arab ketika menyebutkan ya waw yang di dhammah yang sebelumnya dhammah, yad'u, itu berat, sehingga mereka mencukupkan dengan disukunnya akhir dari kata yang berhuruf illah waw, sehingga menjadi yad'u. Jadi sebenarnya di sini ada dhammah. Sebenarnya ada dhammah, tapi dihapus karena berat. Ya. Makanya dia tanda i'rabnya ketika dia marfu', ini kan marfu', ya. Apabila dalam keadaan marfu' pada fi'il mudhari' mu'tal al-akhir dengan huruf waw, maka tanda marfu'nya adalah dhammah. Loh, kok di sini nggak ada dhammahnya? Kok disebut dhammah tanda marfu'nya? Iya, dhammah tapi muqaddarah, yang ditakdirkan ada pada akhir kata, namun dihilangkan dan diganti dengan sukun karena berat. Ya. Jadi sebenarnya dhammah, tapi karena berat sehingga dicukupkan dengan sukun dan disebutlah tanda marfu'nya dhammah, tapi dhammah yang muqaddar, yang ditakdirkan ada, meskipun secara lafaz tidak nampak. Ini dalam keadaan marfu'. Yad'u. Nah, bagaimana dalam keadaan mansub? Contohnya ketika dimasuki lan, yang sudah kita terangkan, ini adalah harfu nafin wa nasbin wa istiqbal. Jadi dia menasabkan fi'il mudhari'. Ketika masuk lan menjadi lan yad'uwa. Lan yad'uwa. Nah, di sini tidak berat. Ya. Penyebutan waw yang di fathah yang sebelumnya dhammah ini tidak terasa berat, sehingga dia nampak. Fathahnya itu nampak. Lan yad'uwa. Tanda mansubnya adalah fathah. Adalah fathah. Jadi nampak. Tidak perlu
jadikan muqaddarah seperti ketika dalam keadaan marfu'. Ini apabila fi'il mudhari' mu'tal al-akhir dengan huruf waw atau mu'tallul waw, disebut juga mu'tallul waw, berhuruf illat waw, apabila dalam keadaan mansub maka tanda mansubnya fathah. Lalu bagaimana jika dia dalam keadaan majzum? Apabila dalam keadaan majzum dengan masuknya huruf lam, ya. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Jadi dia menjazm fi'il mudhari'. Tanda jazmnya huruf illatnya dihilangkan. Wawnya dihilangkan, ya. Karena dia lemah di sini. Ya, asalnya yad'u, di situ ada waw seperti pada kata-kata sebelumnya. Namun ketika dimasukkan jazm yang menjazm fi'il mudhari' yang mu'tal, maka wawnya hilang. Sehingga dia ketika majzum, tanda majzumnya atau tanda jazmnya adalah hadzful akhir. Dihapusnya huruf yang terakhir. Hadzful akhir, dihapusnya huruf yang terakhir, yang itu merupakan huruf illatnya. Huruf illahnya, huruf wawnya yang terhapus. Maka tanda majzumnya adalah hadzful akhir. Lam yadu. Jadi bukan tanda majzumnya waw ya, dhammah ya, bukan. Tapi huruf yang terakhir itulah yang dihapus menjadi tanda dia di jazm atau dia majzum. Ini apabila fi'il mudhari' tersebut mu'tallul akhir dengan huruf waw. Yang kedua, mu'tallul akhir dengan huruf ya pada akhir kata. Contohnya yahdi. Ini mestinya ada titik dua di bawah untuk membedakan antara alif dengan ya. Ini ya, huruf ya, ada titik dua di bawah. Yahdi, ya. Nah, asal dari kata ini sama seperti yang lain. Ada dhammahnya. Yahdiyu asalnya. Namun kondisinya sama seperti yad'u. Dia berat. Berat untuk menyebutkan huruf ya yang di dhammah yang sebelumnya di kasrah. Yahdiyu. Sehingga karena berat, maka orang-orang Arab mencukupkan dengan disukun. Disukun. Yahdi. Jadi apabila dia dalam keadaan marfu, sebenarnya ada dhammah, cuman karena berat maka diganti dhammah itu dengan sukun. Makanya dikatakan tanda marfu'nya adalah dhammah. Dhammah. Dhammahnya sebenarnya ada, tapi karena yang kita sebutkan tadi dia berat, maka dia dicukupkan dengan muqaddar. Dhammatun muqaddarah. Dhammah yang dikira-kirakan ada di sini, ada di akhir kata, namun tidak disebutkan karena berat. Dhammatun muqaddarah. Jadi sama persis kondisinya dengan yad'u, karena berat. Demikian pula dalam keadaan mansub. Mansub misalnya dimasuki lan, lan yahdiya. Nah, ini ringan. Di sini sekali lagi ada titik dua di bawahnya. Lan yahdiya. Karena dia ringan sehingga disebutkan. Sehingga ia disebutkan. Fathahnya nampak. Maka tanda mansubnya adalah fathatun. Nampak. Jadi tidak perlu disembunyikan. Dia nampak karena tidak terasa berat. Bagaimana dengan majzum? Sama seperti kata lam yad'u. Dia juga dihapus huruf illat terakhirnya, huruf ya. Menjadi lam yahdi. Tanda majzumnya adalah hadzful akhir. Bagaimana dengan fi'il mudhari' yang mu'talul akhir yang berakhiran huruf alif? Seperti yarda. Ya, yarda fi'il madhinya radiyah. Radiyah yarda. Ini huruf alif terakhirnya. Ya. Nah, adapun fi'il mudhari' yang berakhiran alif, mu'talul alif atau mu'talul akhir dengan alif, dalam seluruh keadaan, dalam keadaan marfu dan mansub dia muqaddar. Karena memang sekali lagi alif itu selalu bersama dengan sukun. Alif tidak bisa diberi harkat.
Kalau diberi harokat itu hamzah. Adapun jika dia alif, maka dia tidak bisa diberi harokat. Makanya dalam keadaan marfu' dia disebut dhammah muqaddarah. Jadi sebenarnya ada dhammah, tapi kan tidak bisa disebutkan. Yarda, tidak bisa sama sekali. Jadi dhammahnya muqaddarah. Dikira-kirakan ada dhammah di sini, namun tidak nampak, tidak disebutkan karena memang tidak mungkin menyebutkannya. Demikian pula dalam keadaan mansub, masuk huruf lam, lan yarda, tetap aja diakhiri dengan sukun, lan yarda. Jadi fathahnya sebenarnya ada, tapi muqaddar, dikira-kirakan ada di akhir kata tersebut pada huruf illah. Tidak bisa nampak karena memang tidak memungkinkan untuk ditampakkan. Ini disebut ta'adzur, ya. Tidak mungkin itu disebut ta'adzur. Kalau berat seperti yad'u, yahdi, itu disebut thiqal. Thiqal itu berat. Adapun pada alif disebut ta'adzur karena artinya tidak memungkinkan memberi harokat pada alif. Ini dalam keadaan marfu' dan mansub. Dalam keadaan majzum sama seperti yang lain. Dia dihapus huruf illah terakhir menjadi lam yarda. Lam yarda. Huruf illahnya dihapus. Maka tanda majzumnya adalah hadful akhir. Dihapusnya huruf yang terakhir karena dia adalah huruf illah, huruf yang lemah. Ya, sehingga dalam kondisi seperti ini dia dihapus. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin.